Terkadang kita ingin sekali mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Inggris dengan lebih sederhana di waktu yang sekarang. Contohnya tuh kayak hari ini, jam ini, menit ini, saat ini pokoknya. Nah, ini biasa disebut dengan simple present tense. Apa sih simple present tense ini? Halo semuanya, kenalin aku Kevin dan aku bakal ngajak kalian untuk bahas tentang simple present tense. Lalu, apa sih simple present tense ini? Kayak namanya, simple present. Simple adalah sederhana, sedangkan present itu menunjukkan waktu sekarang. Jadi simple present adalah kalimat sederhana yang kita gunakan atau kita ucapkan, kita katakan di waktu yang sekarang. Lalu, apa sih fungsi dari simple present tense ini? Nah, simple present tense ini berfungsi sebagai pertama, general truth atau fakta. Ini contohnya tuh kayak wanita melahirkan, wanita hamil, wanita mens, pokoknya sesuatu yang berbau fakta. Lalu matahari terbit dari timur, gak mungkin dong matahari terbit dari barat, ya gak mungkin. Lalu ada habitual action atau kebiasaan. Jadi di simple present tense ini menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan atau hal yang sering terjadi. Nah, di simple present tense ini ada 3 form. Yang pertama adalah positif. Nah, di simple present tense yang positif ini punya istilahnya rumus lah ya, yaitu subject ditambah dengan verb 1, ditambah dengan es atau s, ditambah dengan objek. Nah, lalu ada negatif. Negatif ini punya rumus juga, yaitu subject ditambah dengan not, lalu ditambah dengan verb 1, ditambah dengan objek. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah do atau does, atau boleh juga pakai not, do not, does not, ditambah dengan verb 1, ditambah dengan objek, dan ditambah dengan question mark atau tanda tanya. Aku bakal bahas lebih lanjut lagi. Yang pertama adalah positif. Seperti yang aku bilang tadi, dia punya rumus subjek ditambah verb 1 ditambah dengan s atau es ditambah dengan objek. Nah, subjeknya ini bisa berupa I, you, they, we, she, he, it. Okay, repeat after me. I, you, they, we, she, he, it. Itu merupakan subjek. I itu saya, itu berarti saya. You itu berarti kamu. They itu artinya mereka. We artinya kita. She artinya dia perempuan. He artinya dia laki-laki. It itu bisa menunjukkan benda gitu. Lalu verb 1 itu adalah kata kerja dalam bentuk pertama. Belum ditambahkan dengan s atau is dan juga belum ditambahkan dengan verb ing. Pokoknya kata kerja yang benar-benar bentuk awal. Nah, di verb 1 ini, kalau pelakunya tunggal itu tidak menggunakan s atau is. Maksud dari pelaku tunggal itu apa? Maksudnya itu I, you, we, they, itu nggak pakai s atau is. Jadi kalau misalkan I play gadget, itu nggak pakai s atau is. Jadi play-nya itu nggak berubah jadi I plays atau I places, itu enggak. Dia tetap I play gadget. Aku bakal jelasin lebih lanjut lagi. Lalu ada juga objek. Objek ini biasa berupa benda atau complement, kayak suatu pelengkap kalimat lah gitu ya. Lalu berikutnya gimana sih contoh dari penggunaan positif simple present tense ini? Kalau kalian lihat di atas, itu ada contoh you play gadget. Kok nggak pakai you plays gadget? Karena kayak yang aku bilang tadi, kalau pelaku tunggal tidak menggunakan s atau is. Nah, contohnya udah tertera tadi, I, you, we, they, itu nggak pakai s atau is. Nah, coba kalian lihat lagi, you nggak pakai s atau is. Jadi bener dong, you play gadget. Tanpa play-nya itu nggak pakai s atau is. Lalu yang berikutnya ada the cat sleeps under the table. The cat sleeps under the table. Sleeps itu verb satunya adalah sleep tanpa pakai s. Lah, kok ditambah s? Karena the cat itu bukan merupakan pelaku tunggal. Lalu di contoh yang terakhir ada we study English. We study English. Nah, coba kita lihat. Verbnya apa? Subjeknya apa? Subjeknya adalah we. Nah, di verb 1 tadi dibilang kalau pelaku tunggal tidak menggunakan s atau is. Salah satunya adalah we. Nah, we study English.
Lalu ada juga she sings beautifully. She sings beautifully. Nah, sings itu merupakan verb pertama yang ditambahkan dengan s, yaitu sing plus s. Itu karena she sebagai subjeknya itu merupakan orang ketiga tunggal. Karena itulah kita menambahkan s pada verbnya, yaitu sings. Lalu yang berikutnya ada negative simple present tense. Oke, dia punya rumus juga, itu subject. Oke, subject itu kayak yang aku bilang tadi, I, you, we, they, she, he, it. Ditambahkan dengan don't atau doesn't. Don't atau doesn't itu adalah bentuk lain dari do not dan does not. Oke, repeat after me. Do not, does not. Don't, doesn't. Do not, does not. Don't, doesn't. Oke, lalu ditambahkan dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama tanpa diubah-ubah. Ditambahkan dengan objek. Kayak aku bilang tadi, objek itu bisa berupa complement atau kata benda gitu. Atau aktivitas yang dilakukan. Lalu gimana sih contoh dari negative simple present tense ini? Kalau kalian lihat di atas itu ada I don't like coffee. I don't like coffee. Kalau kita bisa tahu ini merupakan bentuk dari simple present tense, itu kita bisa lihat dari penggunaan don't. Lalu we don't play tennis. We don't play tennis. Sama yang aku bilang tadi, don't digunakan karena dalam bentuk negatif ya. Lalu she doesn't work on weekend. She doesn't work on weekend. Loh, kok dia pakai doesn't bukan don't? Ini karena coba kita lihat lagi subjeknya. Subjeknya adalah she, yang mana she ini merupakan bentuk orang ketiga tunggal. Jadi orang ketiga tunggal yang kayak she, he, it itu tuh pakainya doesn't. Kalau dalam konteks negative simple present tense ini ya. Lalu yang terakhir ada interrogative. Nah, rumusnya adalah do atau does ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb 1 atau verb bentuk pertama, ditambahkan dengan objek. Nah, do dan does ini kita bisa gunakan not juga. Not, kayak do not atau does not di awal. Nah, contohnya itu kayak do you know him? Do you know him? Jadi kita ngomongnya itu pakai ekspresi, pakai intonasi. Ini bentuk interrogatif karena do digunakan di awal dan juga pakai question mark di akhir. Oh ya, di interrogatif ini, aku lupa tambahin, di interrogatif ini di akhir itu pakai question mark atau tanda tanya. Lalu contoh lainnya itu ada do they play soccer every weekend? Do they play soccer every weekend? Jadi intonasi itu harus naik, kayak kita nanyain seseorang gitu. Oke, kalau tadi kita udah bahas contoh dari penggunaan don't di interrogatif, kali ini kita bakal bahas tentang penggunaan does atau does not di interrogatif ini. Yang pertama itu ada does he work in an office? Does he work in an office? Lalu ada doesn't he like a pizza? Doesn't he like a pizza? Jadi penggunaan don't atau doesn't itu digunakan kalau misalkan untuk klarifikasi gitu ya, kayak kita tuh ragu tentang sesuatu. Kayak contohnya tadi, doesn't he like a pizza? Bukannya dia suka pizza ya? Bukannya dia suka pizza ya? Jadi dia tuh nanya gitu, ragu-ragu apakah dia suka pizza atau enggak. Lalu contoh berikutnya adalah does she drink coffee in the morning? Does she drink coffee in the morning? Jadi dia nanya, dia minum coffee nggak sih di pagi hari gitu. Nah, karena penggunaan S atau IS tadi kayaknya begitu sulit ya, aku tambahin additional penjelasan gitu. Kalau penggunaan S dan IS tadi, aku mau rimin kalau penggunaannya itu untuk orang ketiga tunggal. Kayak she, he, it, atau juga boleh benda, atau boleh nama orang, atau juga boleh hewan. Kayak tadi the cat sleeps tadi. Lalu juga digunakan untuk kalimat positif. Jadi kalimat positif doang yang pakai S dan IS. Kalau misalkan kalimat interrogatif atau negatif itu nggak pakai S atau IS. Nah, IS ini digunakan jika di akhir kata kerja diakhiri dengan SS, SH, CH, X, dan juga O. Contohnya gimana? Contohnya itu kayak dia perempuan mencium ibunya. Jadi she, kan biasanya kalau kita pakai verb 1 cuman she kissed her mother.
kita bisa tambahkan s atau is, kita tambahkan is, jadi she kisses her mother. She kisses her mother. Lalu ada juga contoh dari penggunaan kata kerja yang berakhiran sh. Contohnya itu kayak wish. Itu kan wish. Jadi kata kerja diakhiri dengan sh itu bisa kita tambahkan dengan es. Contohnya itu kayak he wishes for a new car. He wishes for a new car. Jadi ditambahkan dengan es di wish tadi ya, karena bentuk kata kerjanya itu adalah wish dan he sebagai bentuk orang ketiga. Lalu ada juga ch, x, dan o. Nah, aku mau kalian cari contoh dari ini dan tolong tulis di kolom komen. Lalu untuk kata kerja yang berakhiran dengan huruf y, contohnya tuh kayak fly, say, dan lain-lain lah pokoknya, punya peraturan tersendiri. Nah, kalau huruf y-nya itu sebelum huruf y itu huruf konsonan, kayak di luar a, i, u, e, o, itu biasanya y-nya itu kita ubah menjadi i dan kita tambahkan dengan es. Contohnya tuh kayak fly. Fly itu kita ubah jadi flies. Nah, untuk contoh kalimatnya itu bisa the bird flies high in the sky. Burung itu terbang tinggi di langit. The bird flies high in the sky. Jadi bentuk fly itu kita ubah dengan ditambahkan es dan y-nya itu diubah jadi i. Jadi fly jadi flies. Jadi the bird flies high in the sky. Lalu ada juga a plane flies from Jakarta to Bali. A plane flies from Jakarta to Bali. Jadi pesawat terbang dari Jakarta ke Bali. Bentuk fly itu kita ubah juga menjadi flies kayak aku bilang tadi. Nah, kalau misalkan akhir dari kata kerja itu merupakan huruf y dan sebelum huruf y itu adalah huruf vokal kayak a, i, u, e, o, itu kata kerjanya kita tambahkan dengan s. Jadi contohnya tuh kayak say, kita ubah menjadi says. Untuk contoh kalimatnya, contohnya tuh kayak dia laki-laki berkata, aku suka pizza. Dia laki-laki berkata, aku suka pizza. Jadi, he says I like pizza. He says I like pizza. Terus contoh lainnya tuh kayak dia perempuan berkata, hari ini sangat indah. Dia perempuan bilang kalau hari ini sangat indah. She say it's a beautiful day. She says it's a beautiful day. Jadi kata kerjanya itu yang say kita ubah jadi says dengan nambahkan s. Karena he dan she tadi merupakan bentuk dari orang ketiga tunggal dan juga kayak yang aku bilang tadi, dia kata kerjanya pakai y di akhir kata kerja. Terus kita ubah menjadi says gitu. Kita tambahkan dengan huruf s karena di ujungnya pakai y. Kali ini, ayo kita latihan. Lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata kerja dalam bentuk simple present tense yang tepat. Nah, di sini udah disiapin beberapa kalimat yang perlu kita cari tahu nih. Apakah dia bakal diubah, apakah kata kerjanya kita ubah bentuknya atau gimana. Yang pertama, I blank 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 to eat apples. I blank 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 to eat apples. Di sini udah dikasih kata kerjanya adalah like. Nah, kita pertama perlu tahu apa bentuk dari kalimat ini. Apakah dia positive sentence, apakah dia negative sentence, apakah dia interrogative sentence. Nah, kalau negative sentence itu pakai don't dan doesn't. Sedangkan di sini nggak pakai sama sekali. Berarti bukan dari bagian dari negative sentence. Lalu kalau interrogatif itu kan pakai question mark atau do not, pakai don't, do not, does not di bagian awal. Sedangkan ini sama sekali tidak pakai hal-hal itu. Jadi I blank 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 to eat apples ini, bagian pertama ini merupakan bagian dari positive sentence karena disesuai dengan strukturnya. Nah, karena kita udah tahu bentuknya, kita lihat lagi strukturnya dari rumusnya, yaitu subject plus verb 1 ditambah dengan s atau is jika perlu, ditambah dengan object. Nah, kita lihat yang perlu kita ubah adalah like, karena dia ngasih kata kerjanya itu like. Kita lihat penggunaan s atau is tadi. Penggunaan s atau is adalah untuk orang ketiga tunggal, kayak she, he, it, atau juga boleh benda, atau boleh nama, boleh juga untuk hewan.
Nah, kita lihat di sini. Di sini I merupakan subjek dari kalimat pertama. I blank 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 to eat apples. Di sini subjeknya I bukan merupakan orang ketiga tunggal. Jadi bentuk like ini kita nggak perlu ubah sama sekali. Jadi tetap bentuknya I like to eat apples tanpa diubah kata kerjanya. Lalu yang berikutnya adalah she blank 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 to school every day. Nah, bentuknya apa? Bentuk kalimatnya ini bukan merupakan bentuk negatif dan juga bukan merupakan bentuk interrogatif. Karena dia bukan merupakan bentuk negatif karena tidak menggunakan don't atau doesn't. Lalu juga bukan merupakan interrogatif karena tidak menggunakan question mark di akhir dan juga nggak gunain do not, don't atau does not, doesn't di bagian awal. Jadi ini merupakan masih bentuk positive sentence. Nah, karena kita udah tahu bentuknya, kita lihat lagi gimana strukturnya ya, sesuai dengan rumusnya. Jadi she blank 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 to school every day, diberikan kata kerja adalah go. Nah, kita lihat lagi penggunaan s atau is pada positive sentence. Karena kita udah tahu nih bentuknya merupakan positive sentence. Untuk penggunaan positive is atau s tadi, kayak aku bilang tadi, untuk orang ketiga tunggal, she, he, it. Boleh juga benda, nama, dan juga hewan. Nah, karena subjeknya di sini adalah she, jadi kita pakai penggunaan s atau is. Sekarang kita lihat ya, apakah dia pakai s atau is. Kita lihat lagi peraturannya. Nah, di sini kata kerjanya adalah go. Huruf ujung dari kata go adalah o. Kita lihat is atau es digunakan jika di akhir kata kerja diakhiri dengan ss, sh, ch, x, dan o. Nah, go tadi kan kata kerjanya di ujung hurufnya itu adalah o. Jadi go kita tambahkan dengan es jadi goes. Jadi she goes to school every day. She goes to school every day. Oke, paham? Jadi kalau misalkan kata kerjanya di ujung kata kerjanya itu diakhiri dengan huruf tadi kayak ss, sh, ch, x, dan o, itu kita tambahkan dengan es di ujung kata kerjanya. Contohnya kayak tadi, goes. She goes to school every day. Lalu untuk 3 question terakhir, aku mau kalian jawab di kolom komen. Nah, ayo kali ini kita pindah ke bentuk soal berikutnya. Ubahlah kalimat-kalimat positif berikut menjadi kalimat tanya dalam simple present tense. Jadi dia minta ubah kalimat-kalimat positif ini jadi bentuk kalimat tanya, tapi masih dalam bentuk simple present tense. Yang pertama, she reads books. She reads books. Jadi kita ubah jadi kalimat tanya. Gimana caranya? Nah, dari rumus interrogatif di awal kita perlu menambahkan do, does, atau don't, atau doesn't di awal kalimat. Nah, gimana cara nentuinnya? Kayak kita mau pakai apa nih di awal kalimat nanti? Gimana cara nentuinnya? Kita lihat subjeknya. Nah, subjeknya ini adalah she, yang mana she merupakan bentuk orang ketiga tunggal. Seperti yang aku bilang tadi, kalau bentuk orang ketiga tunggal itu pakainya does. Jadi, does she read books? Does she read books? Jadi bentuknya itu bukan reads lagi. Kita hilangkan s-nya. Di sini tidak pakai s lagi karena penggunaan s atau es itu cuma untuk positive simple present tense. Jadi hanya untuk positive simple present tense aja. Jadi kita perlu hilangkan s atau is-nya. Nah, terus jangan lupa ditambahin dengan tanda tanya atau question mark. Karena dia minta ubah menjadi kalimat tanya ya. Dan sesuai dengan rumus interrogatif, di mana di rumus interrogatif juga perlu ditambahin dengan question mark atau tanda tanya. Nah, pertanyaan berikutnya, they live in a big house. They live in a big house. Nah, kita perlu ubah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat tanya sesuai dengan perintah soal. Kayak yang di awal tadi, kita perlu tahu apakah dia pakai do atau does. Gimana cara nentuinnya? Kita lihat lagi subjeknya. Di sini subjeknya adalah they, di mana ini bukan merupakan orang ketiga tunggal. Jadi I, you, they, we itu pakainya do. Pakainya do ya, kalau I, you, they, we itu pakainya do. Jadi do they live in a big house?
terus ditambahkan dengan question mark atau tanda tanya. Kayak sesuai dengan rumus dari integratif, dan juga karena kita diminta untuk ngubah kalimat ini menjadi kalimat tanya gitu ya. Nah, karena aku udah ngajarin gimana cara ngubah kalimat positif menjadi integratif, aku mau kalian ubah 3 kalimat di akhir, yang he works as a doctor, lalu juga we eat dinner at 7 p.m, it rains a lot here. Itu kalian ubah menjadi kalimat negatif. Bisa? Kalau gitu aku pengen kalian komen di bawah apa jawaban dari ketiga itu. Kalau gitu itu aja penjelasan untuk simple present tense. Mungkin kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ingin bahas tentang materi yang lainnya, boleh komen di bawah. Terima kasih. Dadah.